Orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah dari keburukan, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Bapak dan Ibu, ikulah hebatnya Laksmitarda. Ketika Ustaz Riki tagak di kaki jalan menggunakan pakaian yang mereka lewat adik-adik karisma, apa ada adik karisma itu? Ustaz, santai tidak pakai spion, santai tidak pakai helm. Tapi ketika adik-adik Laksmitarda, bapak-bapak Laksmitarda tagak memakai bajunya 200 meter, aduh Laksmitarda belok, tapi mencapai helm ulang dulu. Iklan maksud Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mencegah kemungkaran. Kalau Ustaz pergi ke tempat orang berjudi, Ustaz, aku dulu Ustaz, main kita. Tapi ketika yang berbaju dinas polisi, yang berbaju dinas TNI, yang berbaju dinas ASN, tadanya langkah kakinya saja berlari jalannya. Ini mencegah kemungkaran. Maka siapa yang dimaksud Allah di ayat ini berkaya sampai ke? Kita semua ambil bagian kita di situ. Bapak Wakil Bupati dengan kekuatannya, dengan kebijakannya, dengan keputusannya, dia bisa mencegah kemungkaran. Bapak Wali Nagari dengan kewenangannya, mungkin surat edaran, dia bisa mencegah kemungkaran. Bapak polisi, Bapak TNI, Bapak SN, mereka bisa mencegah kemungkaran. Bagaimana dengan kita? Maka Bapak dan Ibu, cegahlah kemungkaran itu dari diri kita sendiri yang pertama. Saat ini yang menjadi ancaman bagi kita semua adalah media sosial, handphone. Kalau dulu Bapak dan Ibu kurang maju di zaman-zaman Rasulullah, untuk dia bisa menguntur, untuk yang kalah menjadi pemilik untuk yang menang. Berubah menjadi zaman judi, berubah sistemnya, duduk barang main domino. Tapi saat ini tak harus ada lawan. Judi tak harus ada lawan gini. Nyebuka aplikasi di HP. Nah, ini agak suratnya. Oh, nih, abang dulu kawan cipnya kawan. Judi di handphone sekarang. Maka Bapak dan Ibu, mulai dari diri kita, hapus segala yang berbau kemaksiatan, kemungkaran dari handphone kita. Cegah kemungkaran dari diri kita dulu, sebelum itu mencegah di luar. Ustaz, emangnya judi ini dosa? Dosa. Bagaimana dosanya? Allah sampaikan dalam Al-Quran Al-Baqarah 209 balik. Apabila mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, kata Allah tentang khamar, tentang judi, maka sampaikanlah kepada keduanya terdapat dosa besar. Hati-hati kita. Khamar, judi ini dosa besar. Maka Bapak dan Ibu, jauhi yang berbau khamar, yang berbau judi. Apa dasarnya yang mengatakan itu dosa besar? Al-Maidah 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah sampaikan khamar, judi, mengundi nasib, menyebab berhala, najis, berbagai perbuatan setan, jauhi kata Allah. Apa dampaknya? Perbuatan-perbuatan ini Allah sampaikan di ayat 61. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakum adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salat hal antum muntahun. Dampak dari maksiatnya, dampak dari kemungkaran, berjudi, khamar, minum-minum, mabuk, ganja. Yang pertama kata Allah dalam Al-Maidah 90, menimbulkan kebencian di hati kita. Allah katakan dalam Al-Maidah 91-nya. Makanya orang yang berjudi, nak sholat dulu nak. Benci
benci kepada ibunya. Berani membentak ini hanya karena dilarang. Ketika suami berjudi pulang ke rumah, terlambat membuka pintu, terjadi masalah dalam rumah tangga gara-gara timbul kebencian. Yang kedua, kata Allah, timbul permusuhan di antara kita. Terkadang orang yang judi duduk berempat, ketika selesai main, aku kalah juga. Kamu yang sudah main, aku kalah juga. Main barang kalah kafe ya. Yang kalah sabananya kalah angin artinya. Akhirnya timbul permusuhan bercakapnya. Yang ketiga, apa kata Allah? Menghalang-halangi kita mengingat Allah. Orang yang maksiat, orang yang judi, orang yang khamar, hatinya mati. Yang keempat kata Allah, menghalang-halangi kita untuk melaksanakan sholat. Maka Allah ancam di ujungnya, apakah kalian tidak akan meninggalkannya? Nah, itu Al-Maidah 91. Maka bapak dan ibu, kita cegah kemungkaran sesuai profesi kita masing-masing. Polisi laksanakan tugasnya sebagai polisi. TNI laksanakan tugasnya sebagai TNI. ASN, SPBDN laksanakan tugasnya sebagai ASN. Tokoh agama laksanakan tugasnya sebagai tokoh agama. Para guru, para ustaz dari bawah masyarakat kita. Ibu-ibu pun juga demikian, sampaikan kepada keluarga, suami, anak-anak kita bahwa kemungkaran, kemaksiatan ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita tidak bisa berpanjang lebar karena bapak-bapak Laksikarda setelah ini akan melaksanakan kegiatan bersiap ke Bukit Tinggi, ya Pak ya. Yang sangat luar biasa saat ini Kabupaten Pasaman adalah bahwa dulu ketika kita tanya anak-anak sekolah, kamu mau jadi apa? YouTuber Pak. Kamu mau jadi apa? Konten kreator Pak. Kamu mau jadi apa? Allah mengalir saja lah Pak. Tapi sekarang ketika kita tanya, kamu mau jadi apa? Laksikarda Pak. Berubah. Cita-cita anak kita ketika hadir Laksikarda di Kabupaten Pasaman berubah. Laskikardanya apa? Polisi, TNI, atau SPBDN? Pokoknya Laksikarda Pak. Oh itu boleh. Bapak dan Ibu Laksikarda ini ada yang dari Akpol, ada yang dari Akmil, ada yang dari SPBDN. Masih ada Pak, ada 3. Adil dibagi 3. Dibagi 3. Adik Abu Ael, Ustaz Riki, Bribka Asri Chandra, Manani, Mangalinjang Malinjang tidak ada apa pada orang pakai ya. Bapakku, apa ini jadi apa? Apa ini jadi Kapolri? Apa ini jadi jenderal? Tidak bisa. Kami tidak tertutup sekolah di Dubai. Tapi adik-adik kita ini, bapak-bapak kita ini, alhamdulillah selama berada di Kabupaten Pasaman berubah mindset anak-anak kita, berubah pola pikir anak-anak kita. Yang awalnya hanya ingin biasa-biasa saja, saat ini mereka punya tujuan. Terima kasih kami ucapkan kepada Laksikarda. Ya telah melaksanakan kegiatan di Kabupaten Pasaman. Alhamdulillah Pak Wagub, kita mengikuti kegiatan-kegiatan bapak-bapak kau. Membuat sawah. Pernah kita dari membuat sawah. Alhamdulillah digerakkan deh bapak-bapak kita. Membahasakan musaji, membedah rumah, membersihkan gorong-gorong, membersihkan jalan, patroli malam. Kadang kita kalau jam 10 malam, jam setengah 10 malam, masa beda bapak-bapak dulu. Yang biasanya nongkrong-nongkrong anak-anak kita di pinggir jalan, jaga minuman, tidak tahu kita apa minumannya. Kini 2 minggu terakhir belakangan semenjak ada di Laksikarda sudah tak ada lagi. Yang biasanya anak
kita nongkrong di kafe-kafe. Ketika hadapan Siddhartha sudah tak ada lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita berharap situasi seperti ini tidak hanya ketika berada ada alam Siddhartha di Kabupaten Pasaman. Kita berharap ini berkelanjutan untuk kedepannya. Maka ini adalah tugas kita bersama. Bagaimana caranya situasi kehidupan kita aman, nyaman, tentram, hidup bertahan dalam beribadah. Apa itu yang saya sampaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan tentang pembahasan kita. Masya Allah. Untung nggak ada Pak Wabu. Sebenarnya kalau pun kita perlu ke Ustaz Firman, Ustaz tolong jawab Ustaz. Nggak tahu kita jawab ya. Atau ke Ustaz Ari. Ustaz Ari tolong jawab Ustaz Ari. Nggak tahu kita jawab ya. Bapak dan Ibu yang saya ceritakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu kita ambil kesimpulan dari pembahasan kita yang singkat karena masih ada kegiatan kita setelah ini, bahwa yang pertama, mari kita gapai surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara bangun di waktu subuh, laksanakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Ini adalah salah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah melihat Rasulullah bergegas melaksanakan sholat sunnah kecuali dalam hal sholat fajar. Maka dari itu kita kerjakan sholat sunnah ini karena pahala dan fadilah sangat besar untuk kita. Setelah itu tetaplah di masjid, berjamaah dalam hal melaksanakan sholat subuh. Apakah langsung pulang Ustaz? Jangan dulu. Duduklah berjam-jam di masjid, bacalah Al-Quran, atau berzikirlah kepada Allah, atau dengarkanlah kajian-kajian. Maka setelah itu lanjutkan dengan sholat sunnah suruh, sholat sunnah Islam. Kapan waktunya? Ketika matahari naik setinggi tombak. Kalau calon itu biar itu mudah, biar ada ragu itu kapan jamnya? Cari saja jam maghrib. Maghrib ini lara 08 balik 25 barat Ustaz maghrib 25. Amaku kerajukan salah sudah suruh tu jam 06.25. Dia tak payahkan itu ukur mencari matahari setinggi tombak, tidak pandai kita mengukurnya. Payah ragu gitu. Amaku cara termudah cari saja jam. Jam berapa maghrib? Itu aku suruh tu. Kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, mari kita sama-sama mencegah kemungkaran. Karena Allah sampaikan dalam Al-Quran, ada orang-orang yang beruntung. Siapa orangnya? Itulah orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Bapak dan Ibu yang saya ceritakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, terima kasih yang diucapkan kepada dan Siddhartha 2023. Kita tidak tahu kapan lagi Siddhartha ini akan ke sini. Kalau kamu bercerita kemarin dengan para daki 50 tahun yang akan datang mungkin baru kita mendapatkan Siddhartha lagi. Maka dari itu kalaupun kita harus bertemu nantinya ketika Allah panjangkan umur kita, insya Allah para komandan-komandan kita yang sudah memimpin negeri ini sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Amin amin ya Rabbal Alamin. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang saya ceritakan Allah, dari lubuk hati kita yang paling dalam, Ustaz Riki mohon maaf kepada kita semua jika ada kesalahan atau sesuatu yang tidak pas pada tempatnya. Kepada Allah kita minta ampun. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Dirga Asri Chandra. Untuk acara selanjutnya sarapan bersama. Mungkin silakan kepada Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang mungkin belum mencicipi hidangan yang telah disediakan untuk mencicipinya, atau yang belum, atau mungkin yang sudah, untuk melanjutkan kembali mencicipi hidangan yang telah disediakan. Kaum muslimin dan muslimat, atas segala perhatiannya dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima